siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan hidayah yang kita diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan sidang mijak hijau pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Mesran Enkom selaku dosen penguji saya dan Ibu Sumiati Adelina Huta Barat MH selaku penguji kedua saya. Sebelum saya mempresentasikan skripsi saya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Cici Oktaviani, NPM 17110361. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Mora dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Kepala Cabang pada PT Dakota Buana Semesta. Baiklah, saya akan mulainya. Latar belakang masalah. Kepala cabang adalah seseorang pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan dan bertanggung jawab atas segala kegiatan pada perusahaan. Keberadaan kepala cabang sangat membantu karyawan yang lain dalam melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan guna mencapai tujuan perusahaan. Permasalahan yang sering terjadi pada saat pemilihan kepala cabang pada PT Dakota Buana Semesta yaitu masih bersifat subjektif dan tidak sesuaian jabatan sehingga PT Dakota Buana Semesta tidak mengalami peningkatan dalam segala hal dan tentunya akan berdampak operasional lainnya. Hal ini tentunya sangat tidak baik karena mempengaruhi kelancaran operasional pada PT Dakota Buana Semesta dan sasaran tujuan tidak tepat. Maka dari itu diperlukan suatu sistem pendukung keputusan untuk menjunjung tinggi objektivitas dalam proses pemilihan kepala cabang. Dalam sistem pendukung keputusan dapat diterapkan metode Mora yang mampu menghasilkan keputusan yang terbaik dan beberapa alternatif yang diinputkan. Adapun perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan kriteria dalam sistem pendukung keputusan pemilihan kepala cabang pada PT Dakota Buana Semesta. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode Mora untuk sistem pendukung keputusan pemilihan kepala cabang pada PT Dakota Buana Semesta. Yang ketiga, bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem mendukung keputusan pemilihan kepala cabang pada PT Dakota Buana Semesta dengan bahasa pemrograman. Batasan masalah. Yang pertama, metode perankingan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Mora. Yang kedua, metode yang digunakan sebagai pembobotan dalam penilaian berfungsi membantu menerapkan metode Mora. Yang ketiga, perancangan menggunakan Microsoft Visual Studio 2008. Tujuan penelitian untuk mengetahui kriteria PT Dakota Buana Semesta dalam pemilihan kepala cabang. Yang kedua, untuk menerapkan metode Mora dalam pemilihan kepala cabang. Yang ketiga, untuk merancang aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan kepala cabang Buana Semesta dengan menggunakan aplikasi Visual Studio 2008. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem berbasis komputer yang menghasilkan alternatif terbaik dari kriteria-kriteria tertentu sehingga memberikan kemudahan bagi para pengambil keputusan agar dapat menghasilkan suatu keputusan yang lebih objektif sehingga mampu mengatasi masalah yang ada. Mora adalah mode yang digunakan dalam memecahkan masalah perhitungan yang kompleks. Metode Mora diperkenalkan oleh Zebkas dan Breakfast pada tahun 2006. Multi-Objective
optimization of the basis of ratio analysis dapat merupakan pengoptimalisasian satu atau lebih atribut yang bertentangan. Adapun langkah-langkah metode Mora, Pak. Yang pertama, menentukan nilai matris keputusan. Yang kedua, melakukan normalisasi matris. Yang ketiga, mengoptimalkan atribut. Dan keempat, perankingan nilai YI. Adapun kerangka kerja penelitian bisa lokasi stempel data nama calon kepala cabang. Analisa merupakan alangkah awalnya dalam menyelesaikan dan mengidentifikasi sebuah permasalahan yang akan terjadi pada pemilihan kepala cabang pada PT Dakota Buana Semesta. Analisa dalam ini sangat penting memiliki peranan dalam proses analitis untuk mencapai dan memperoleh hasil akurat dalam sebuah sistem. Ini ada alternatif 1 sampai alternatif 10. Berdasar rancangan pemodelan sistem. Use case diagram merupakan pemodelan untuk perilaku sistem informasi yang ada. Aktivitas diagram perancangan program pengambilan keputusan. Hasil pengujian. Yang pertama form login, yang kedua menu utama, yang ketiga form data kriteria, dan tampil form data alternatif. Kesimpulan. Proses pemilihan kepala cabang pada PT Dakota Buana Semesta saat ini masih bersifat subjektif. Yang kedua, sebuah sistem penuh keputusan dapat menyelesaikan masalah dalam proses pemilihan kepala cabang secara objektif dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Mora. Yang ketiga, aplikasi yang digunakan dalam proses pemilihan kepala cabang Microsoft Visual Studio 2008. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, maka dapat mempermudah pihak PT Dakota Buana Semesta melakukan pemilihan kepala cabang. Yang keempat, hasil penilaian menggunakan metode Mora pada pemilihan kepala cabang, yaitu alternatif 9 mendapatkan ranking pertama dengan nilai tertinggi yaitu 18,805572 56659334. Saran. 1. Menyarankan agar PT Dakota Buana Semesta untuk mengembangkan sistem pemilihan kepala cabang dengan sistem lainnya seperti sistem yang berbasis web agar dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, sistem pemilihan kepala cabang pada PT Dakota Buana Semesta dirancang masih berbeda, jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan pengembangan selanjutnya untuk menjadikan perancangan program ini menjadi lebih baik. Yang ketiga, mengkombinasikan dengan metode lain dan membandingkan hasil metode lain. Baiklah, sampai di sini presentasi saya dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik ya, kita masuk ke sesi tanya jawab.
metodenya menggunakan metode Mora ya, Cici. Ya, Pak. Ada berapa alternatif? Ada alternatif 10, Pak. 10 alternatif. 10 alternatif. Ini untuk pemilihan kepala cabang ya, PT Dakota Buana Semesta. Emang ada berapa cabang perusahaan ini? Halo Cici, Iya, Pak. ada berapa cabang perusahaan ini? Loh, kok diam aja? Yang di Medan itu cuma 1, Pak. Yang di Medan cuma 1. Nah, karyawannya ada berapa? Karyawannya ada berapa? 45, Pak. 45 gitu ya. Jadi yang mau diambil sebagai calon kepala cabang diambil dari karyawan yang jabatannya apa? Yang mau diambil sebagai kepala cabang karyawan yang jabatannya apa? Kok diam? Ini pengujian loh. Ada nilainya. Iya, good, Pak. Bagaimana? Yang mau dipilih atau calon dipilih sebagai kepala cabang, karyawan yang bagaimana? Itu kamu nggak bisa jawab ya. Kalau menurut saya itu wajar kamu nggak bisa jawab. Karena apa ya, karena kalau dilihat dari kriteria yang kamu gunakan, kan ada 4 kriteria kamu ya. Apa saja itu kriterianya? Kerjasama, keahlian, kualitas kerja, sama kedisiplinan. Kerjasama, keahlian, kualitas kerja, dan kedisiplinan. Nah, ini sebagai kepala cabang. Tapi di situ tidak ada misalnya masa kerja atau jabatan sebelumnya pernah menjabat sebagai apa gitu. Tidak ada dijadikan selaku kriteria. Kenapa? Alasannya apa? Kemudian umur, pendidikan, ya. Kriteria yang kamu buat ini sama seperti kriteria untuk mencari karyawan terbaik. Ya, bukan yang kayak mana ya istilahnya. Ini kriteria pegawai atau karyawan terbaik ya. Jadi bukan untuk kepala cabang. Karena apa? Kalau kepala cabang itu, calon kepala cabang itu secara tidak langsung ada kriterianya pendidikan,
umur, kemudian histori jabatan, masa kerja. Nah, ini kriteria utama gitu. Ya, kalau kedisiplinan itu kayaknya hanya pendukung itu. Kedisiplinan ini. Masa mau jadi kepala cabang tamatannya SMA? Kan tidak kan? Atau masa kerjanya tidak terlihat masa kerjanya gitu. Disiplin sangat baik ya. 1 tahun bekerja pasti disiplin banget. Tapi kalau udah sampai 3 tahun 4 tahun juga masih disiplin, itu agak-agak bagaimana gitu. Karena kalau udah semakin lama biasanya orang makin kurang disiplinnya gitu. Karena dia udah tahu perusahaan itu bagaimana, dia mencari celah di situ gitu. Jadi kalau semakin lama dia semakin disiplin, itu kan lebih baik gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat kriteria yang kamu buat ini kurang tepat gitu ya. Kamu menyamakan dengan yang karyawan terbaik, seharusnya tidak seperti itu gitu. Ada berapa tahapan di dalam metode Mora? Ada 4, Pak. Apa saja 4 itu? Menentukan nilai matriks, menentukan normalisasi, mengoptimalkan atribut, dan rankingan nilai Y. Kriteria tahapannya aja lupa kamu ya. Nah, sekarang saya lihat bobotnya masih dari mana bobot yang kamu peroleh ini? Bobot yang kamu peroleh itu dari mana? Pembobotannya dari tertentu. Dari mana? Nilai bobot yang kamu peroleh dari mana datangnya? Nilai bobot yang kamu peroleh datangnya dari mana? Sepertinya kamu nggak siap sidang hari ini. Cici, tidak siap sepertinya kamu sidang. Ada 0,20, 0,30, 0,25 itu nilainya dari mana? Bagaimana, Cici? Dari nilai subjektif. Dari nilai? Subjektif. Hah? Subjektif. Subjektif. Subjektif maksudnya kayak mana? Subjektif. Maksudnya bagaimana, Cici? Oke. Sepertinya saya rasa cukup ya kalau pertanyaan dari saya. Itu saja. Silakan saya berikan kesempatan kepada Ibu penguji 2, Bu Sumiati Adelina. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Mesran, penguji 1. Ya, Saudari Cici Okta. Apakah Cici kamu sehat? Alhamdulillah. Ya.
Oke. Apa sih judul kamu ini? Implementasi metode murah pada dalam sistem pendukung keputusan pada pemilihan kepala cabang pada PT Dapur Tabuhan Semesta. Apa sih masalahnya? Ya Bu, Apa masalahnya? Ya, masalah itu ada di mana itu? Di bab 2. Permasalahannya Ya, kamu tulis kan? Waktu nulis kan ngetik kan? Nggak copy paste kan? Ketik kan? Waktu buat skripsi kan diketik kan? ya Bu, Ya. Permasalahannya itu ada di mana? maaf di bab 1 Bu. Bab 1. Apa itu di situ? Yang sering terjadi pada saat pemilihan kepala cabang masih bersifat objektif dan tidak kesesuaian jabatan sehingga PT Dapur Tabuhan Semesta tidak mengalami peningkatan dalam segala hal yang ditentukan berdampak operasional. Coba kamu buka rumusan masalahnya. Ada berapa itu? Rumusan permasalahannya ada berapa? Terpaksa kamu buka lagi deh. Biasanya kalau ujian itu sudah siap apa rumusan masalahnya, apa permasalahannya, kan begitu kan? Nah kembali kamu jadi buka lagi. Ini namanya bukan ujian loh. Saudari Cici Okta. Ini Oktober ini kayaknya kelahirannya ya, namanya Oktannya. Ya Bu. Ya, ini sepertinya ini nggak siap ini Pak Mes, mahasiswa kita ini gimana ini? Dia masa buka lagi itu. Tapi karena saya suruh buka, pasal dia buka itu. Ini, Sidang ulang aja lagi. iya, masalah dia di sini penguasaan materi ya nggak bisa kita buat nilai berapa ini penguasaan materi ini Pak. Kasih aja satu. Saya rasa rapi dia nanti suruh berdiri nih nanti. Atau dia memang betul pakai apa itu, kita pakai sarung bulat dia ya kan, tambah kacau dia kalau nggak rapi ya kan. Nah, gimana ini? Apa itu? Cuma senyumnya saja lah ini ya kan, sopan santun ini Pak Mes. Penguasaan materi ya. Nah, dapat nih sama Pak Mes apalagi sama saya ini. Berapa saya kasih nih Pak Mes? 20. Boleh Bu, boleh. 20 kita uji ulang lagi ya. Nangis pula nanti dia Pak Mes. Ini mahasiswa biasa gitu Pak Mes. Nangis. Iya. Dia senang itu Bu, bahagia sepertinya dia. Enggak Pak. Iya, saya itu ini baru tahap pertama ya. Kok nggak dikuasai sih? Apa itu? Penguasaannya bagaimana itu? Itu dia sudah nggak bisa loh Pak Mes. Gimana nih Pak Mes? Apalagi masuk permasalahannya lagi. Aduh. Bingung ya Pak Mes, gimana nih Pak Mes? Silakan dijawab pertanyaan Ibu Sumiati. Ini Cici Oktaviani ya. Oh Jawa dia nih. Ya Bu. Nah ya pula nih. Dia ya wes lah buka lah. Nah, sudah. Kalau gitu bertanya. Pembahasan kamu ada di bab berapa?
Nah, di bab berapa pembahasannya? Cuma saya di bab 4. Bab 4. Nah, kalau begitu bab 2-nya mengenai apa itu? Tentang kajian pustaka. Betul. Coba kamu uraikan kajian pustakanya apa kebetulan? Kajian pustakanya. Sama sistem pendukung keputusan. Yang kedua ada menyangkut metode Mora nggak? Ada nggak nih? ada Bu. Ya. Menerapkan metode Mora. Nah itu baru jadinya. Baru bab 3-nya apa? Kerangka dia. Hah? Kerangka yang benar. Ini yang baru ini penelitiannya ini kan? Ya kan Pak Nes? Penulisan yang baru kan? Penulisan yang baru, kajian pustaka. Kerangka kerja. Kerangka kerja penelitian di bab 3 metodologi. Iya, metodologi seharusnya udah. Aduh, ini enggak apa ini, dia enggak ngerti ini. Kalau diketiknya pasti jahitnya loh ya Mas. Ini kopas apa gimana? Tapi sudah apa ya Pak ya? Udah plagiatnya udah benar ya dia ya. Nah, coba lihat dulu kesimpulan kami itu. Kesimpulan dengan rumusan masalah itu jauh sekali Bu ya. Ya, kesimpulan itu dari rumusan masalah itu. Berapa kesimpulan yang kamu buat di situ? Ada berapa? Enggak ingat? Ada 3 Bu. Oh. Tadi saya lihat tuh kamu baca, saya aja hanya mendengar si Cici membacakannya 1, 2, 3, 4. Nah itu. Saran yang 3. Nah itu dia, itu nanti kamu perbaiki itu ya. Ya masih bisa kan Pak, masih perbaiki ya kan? Bisa. Iya. Kalau ada niat. Oh iya pasti ada niatnya. Nah sudahlah Pak Nes, saya Pak Nes kembali tuh. Ya gimana nih nilainya nih Pak Nes? Saya pun nggak tahu pembahasannya dia udah jauh sekali nih Pak Nes. Jadi bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan Bu? Sudah? Sudah, oke, baiklah ya. Terima kasih atas kritik masukan dari Bu Sumiati selaku penguji 2. Silakan Cici Oktaviani untuk menutup sidang skripsi Anda. Baiklah, yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas saran dan masukan yang membangun dari Bapak Ibu penguji. Apabila ada kata-kata saya ini salah dalam ucapan dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.